Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 9, alhamdulillah kita berjumpa lagi ya pada kegiatan pembelajaran yakni mata pelajaran akidah akhlak ya. Nah, pada pelajaran akidah akhlak kali ini kita akan membahas materi yaitu tentang iman kepada hari akhir ya. Sebelum kita membahas materi ini, Bapak terlebih dahulu mau bertanya kepada kalian, iman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman yang keberapa? Ada yang tahu nggak? Iya, betul. Jadi, iman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman yang kelima. Nah, itu ya. Nah, nanti insya Allah nih kita akan bahas ya apa itu iman kepada hari akhir. Oke? Nah, jadi eh, karena ini merupakan rukun iman ya, rukun iman yang kelima, maka kita wajib ya untuk mengimaninya. Oke, lanjut. Jadi nanti materi yang akan kita bahas ini tidak lepas dari SKKD dan atau indikator ini ya. Indikator yang ini nih. Ya, indikator. Seperti meningkatkan keimanan kepada hari akhir. Ini kompetisi standar kompetensinya ya. Kemudian kompetisi dasarnya menjelaskan pengertian iman kepada akhir, menyebutkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hari akhir, menceritakan proses kejadian kiamat sugro dan kiamat kubro. Begitu juga indikatornya. Ya, ini sama. Nah, baik, sekarang kita lanjut ya ke pembahasan. Oke. Nah, di sini ada pengertian iman kepada hari akhir. Jadi pengertian iman kepada hari akhir itu dibagi menjadi dua bagian. Ada yang menurut bahasa, ada yang menurut istilah. Nah, sedangkan menurut bahasa iman kepada hari akhir ini yaitu berarti hari kebangkitan atau hari kehancuran ya. Iman kepada hari akhir. Hari akhir itu sama dengan hari kiamat ya. Nah, kebangkitan atau kehancuran maksudnya jadi ketika hari akhir nanti tiba, maka kita semua akan dibangkitkan tapi di alam yang berbeda, yaitu alam barzah. Nah, kemudian kehancurannya ketika nanti datang hari kiamat, ya maka dunia ini dan isinya akan hancur. Tidak ada lagi. Kemudian kita beralih, pindah ya, dari dunia menuju akhirat. Nah, itu. Jadi kiamat itu adalah hari kehancuran. Hari hancurnya alam semesta. Itu kiamat. Kemudian menurut istilah iman kepada hari kiamat atau hari akhir ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia ini akan hancur ya, akan binasa dan berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi sebagai tempat pembalasan amal perbuatan manusia di dunia, kemudian mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Nah, jadi ketika hari kiamat itu tiba, maka semua makhluk yang ada di muka bumi ini akan hancur, binasa, termasuk kita sebagai manusia. Nah, kalau misalnya kita tidak tidak menyiapkan bekal dari sekarang, maka apa yang akan kita bawa? Jabatan tidak mungkin,
ya, harta apalagi. Nah, jadi bekal apa yang harus kita siapkan? Tidak ada lain dan tidak bukan yaitu amal soleh. Karena hanya amal soleh yang dapat kita bawa ke akhirat nanti, dan amal soleh lah yang akan menolong kita nanti ya di alam barzah. Oke, paham sampai di situ? Yakinlah kalian pasti paham. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini selain hari kiamat ya atau yaumul kiamah, nama-nama lain dari hari akhir ini ada banyak ya. Di antaranya ada yaumuddin, hari pembalasan. Kemudian yaumul fat, hari kemenangan. Yaumut talaq, hari perpisahan. Yaumul jam'i, hari berhimpun. Kemudian yaumul khulud, hari kekekalan. Yaumul khuruj, hari keluar. Yaumul has, hari penyesalan. Yaumul fas, hari pemisahan. Dan yaumut taghabun, hari ditetapkan semua kesalahan. Nah, ini harus kalian hafal ya. Ini perlu kalian hafal. Oke? Oke, lanjut. Nah, ini dasar tentang datangnya hari akhir. Dasar ini maksudnya dalil ya. Dalil itu yang pertama ada dalil nakli. Nah, dalil nakli ini adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran, ya, dari wahyu Allah. Nah, coba kalian buka Al-Quran, tuh dibuka Quran surat Al-Hajj ayat 7 ya. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Di sana ada Allah berfirman ya, yang artinya dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di alam kubur. Ini betul-betul langsung dari Allah bahwa hari kiamat itu pasti akan datang dan akan terjadi. Selain di Quran surat Al-Hajj, juga Allah berfirman di Quran surat Toha ayat 15 yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu akan datang ya. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Nah, jadi rek teu yakin kumaha deui ya. Mau tidak yakin seperti bagaimana lagi kita? Allah sudah menjelaskan ya di dalam Al-Qur'an. Banyak ya, banyak penjelasan tentang hari akhir. Ya. Selain dari Quran surat Al-Hajj dan Al-Toha ini banyak. Oke? Paham ya? Next. Nah, tadi kan dalil nakli, sekarang kita ke dalil akli. Dalil akli itu dalil yang bisa dicerna oleh logika, ya. Menurut logika ini. Jadi dalil akli ini, semua yang ada di dunia ini lama kelamaan pasti akan rusak, kemudian hancur dan binasa. Tidak terkecuali alam semesta ini lama kelamaan pasti akan rusak, kemudian hancur dan binasa. Hancur dan binasanya alam semesta inilah yang kita kenal sebagai hari kiamat. Indikasi tentang kemungkinan rusaknya alam semesta berikut tata suryanya itu banyak sekali. Di antaranya bocornya lapisan ozon, meningkatnya pemanasan global, pergantian musim yang tidak menentu, jatuhnya batu meteor di bumi, banyaknya gunung Merapi yang menjadi aktif kembali, dan lain sebagainya. Nah, ini nih bukti akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Ya, contohnya yang real saja. Ya, yang real, musim yang tidak menentu. Ya, kita tahulah kalau dulu itu bulan-bulan tertentu itu misalnya bulan Januari sampai Maret misalnya musim hujan kadituna halodo, tapi sekarang mah nggak bisa seperti itu. Kadang waktunya musim hujan jadi kemarau, kadang waktunya musim kemarau menjadi musim hujan.
ini sudah tidak menentu. Ini menandakan kiamat itu akan datang. Dan wallahu alam kapan ya, kapan datangnya, yang tentunya kita harus mempersiapkan bekal untuk kita menuju alam akhirat. Oke. Oke, selanjutnya nah ini. Jadi kiamat itu ya dibagi kepada dua bagian. Yang pertama ada kiamat sugro. Kemudian yang kedua kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro adalah kiamat kecil, ya. Kiamat kecil contohnya seperti rusak atau hancurnya bagian dari alam semesta itu masuk kiamat sugro, ya. Nah, contohnya gempa bumi, kematian seseorang, tsunami, ya. Nah, kematian seseorang contohnya pada saat pandemi ini kita sering mendengar berita banyak orang yang meninggal gara-gara virus corona. Nah, itu termasuk kiamat sugro. Nah, kalau kiamat kubro, kiamat besar seperti apa? Ya, tidak ada lagi karena kiamat kubro ini adalah kiamat terakhir. Kiamat yang menghancurkan alam semesta ini. Jadi hancurnya seluruh alam semesta. Itu kiamat kubro. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Nah, peristiwa kiamat kubro nih. Seperti mati. Di alam barzah ditanya munkar nakir, kemudian dapat nikmat atau siksa kubur, ya, menunggu kiamat tiba ditemani amalnya sewaktu di dunia. Ya, ini mati. Kemudian kiamat setelah Israfil meniup sangkakala, ya, pertama bumi bergoncang dahsyat, ini kejadian kiamat, dan mengeluarkan seluruh isinya. Ada di Quran surat Al-Zalzal ayat 1 sampai 2. Kemudian gunung-gunung meletus mengeluarkan lava, ya, bagai bulu-bulu yang berterbangan, yang berhamburan membakar mangsa, dan manusia lari ke sana kemari menyelamatkan diri tapi tidak bisa. Ya, ini ada di Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Kemudian ke Yaumul Ba'ats, setelah Israfil meniup sangkakala kedua, dunia yang hancur dan rata berubah menjadi alam akhirat. Manusia dibangkitkan dari alam barzah dengan bentuk yang bermacam-macam, ya, sesuai amal perbuatannya. Ini ada di Quran surat Al-Zalzalah ayat 6. Nah, ini peristiwa kiamat kubro. Kemudian lanjut ya ke peristiwa kiamat, masih peristiwa kiamat kubro. Nanti kita akan mengalami berada di yaumul mahsyar, ya. Kemudian yaumul mizan, yaumul syirat, ya. Ini di yaumul mahsyar, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Ini ada di Quran surat Al-Kahfi ayat 47. Kemudian yaumul mizan, yaitu hari ditimbangnya amal baik dan buruk manusia, ya. Jadi nanti setelah kita diperiksa amal kita, ya, kemudian dipilah-pilih antara yang baik dengan yang buruk, kemudian ditimbang. Nah, pada saat menimbang itu, ketika kita pada saat menimbang itu nanti amal mana yang lebih berat, ya? Amal baik atau amal buruk? Mudah-mudahan amal baik, ya. Mudah-mudahan amal baik yang kita bawa nanti yang lebih berat, ya. Kemudian ada yaumus syirat. Nah, proses pembalasan amal manusia dimulai dari Shiratal Mustaqim, ya. Jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, Shiratal Mustaqim ini artinya jembatan yang lurus, ya.
yaitu jembatan menuju surga yang wajib dilalui oleh setiap manusia yang di bawah jembatan itu terdapat neraka. Siapa yang dapat melaluinya akan masuk surga dan yang jatuh akan masuk neraka. Nauzubillah. Oke, lanjut. Nah, ini ayat-ayat yang berkaitan dengan hari kiamat, ya. Tentang sangkakala ini ada di Quran surat Az-Zumar ayat 68. Kemudian hari kebangkitan ini ada di Quran surat Al-Zalzalah, ya, ayat 99. Kemudian Yaumul Mahsyar ini ada di Quran surat Al-Kahfi, ya. Surat Al-Kahfi ayat 47. Ini kalian buka ayatnya, kemudian kalian pahami, ya. Kalau bisa dihafal. Supaya nanti ketika kalian mengisi soal-soal yang ada dalil, kalian sudah hafal. Lanjut, masih ke dalil, ya. Ini keadaan saat dihisab. Ini ada di Quran surat Yasin. Kemudian balasan amal baik dan buruk ada di Quran surat Al-Zalzalah, ya, ayat 7 sampai 8. Lanjut, nah ini tanda-tanda kiamat kubro. Tadi kan masih kiamat kubro, ya. Tadi kita masih kiamat kubro, sekarang tanda-tanda sugro, ya. Kiamat sudah dekat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, tanda-tanda sugro tentang datangnya kiamat sudah dekat, diantaranya adalah banyak wanita telah melahirkan tuannya, banyak gembala onta berlomba-lomba dalam meningkatkan bangunan, ya. Melenyapnya ilmu pengetahuan, meluasnya kebodohan, banyaknya minuman khamr dan perzinahan, ya, dan sebagainya. Ini tanda-tanda kiamat sugro. Oke. Lanjut, ini keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, kemudian Al-Quran tulisannya membumbung tinggi ke angkasa bagaikan suara tawon. Matahari terbit dari sebelah barat, terbenam di sebelah timur, munculnya Yajuj dan Majuj dan sebagainya. Nah, kemudian hikmah, ya, hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, lebih mendekatkan diri kepada Allah, mendorong untuk berperilaku baik, berani dalam membela kebenaran dan rela berkorban, kemudian mengendalikan diri dari berbuat sesuatu yang dibenci maupun yang dilarang oleh Allah. Kemudian senantiasa meminta ampun atau beristighfar kepada Allah. Nah, itulah materi akidah akhlak yang mungkin penjelasannya kurang jelas, ya. Jadi nanti kalian pahami saja, nanti Bapak kirim filenya, baik itu PDF-nya ataupun videonya, ya, insya Allah. Jadi kalian nanti bisa dibaca lagi materinya. Apabila apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak jelaskan ini kurang paham, kalian bisa memahaminya lewat membaca materi yang nanti Bapak sampaikan. Ya, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf, ya. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.